lihat Cerny, Iya. semuanya cantik-cantik, Aduh, keren-keren, ganteng-ganteng, Kak. Aduh. duduk yang manis. Wah, semuanya sudah Luar pasti biasa, siap anak untuk beribadah Elohim hari itu, ini. Kak. Kami juga yang di sini pemain musik juga sudah siap, Tante Erni dan Kakak Yefta juga sudah siap. Ayo kita bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tapi sebelum itu Kakak tetap kasih pesan bahwa kita harus 3M. Yang pertama memakai maskernya. Yang kedua sering mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Yo, semuanya sudah siap. Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Yuk, kita berdoa sebelum kita memulaikan ibadah kita. Nanti Tante Erni akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersuka cita karena kami mau bertemu dengan Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan lewat pujian kami. Mari Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami percaya kami akan diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang tetap bersuka cita, yuk semuanya tepuk tangan di atas kepala. Yeay. Hari ini kita mau bersukaria ya Kak Yefta ya. Yes, benar Tante Erni. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, 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 and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again
semuanya, apa kabar? Wow, Om Petrus senang hari ini bisa ketemu kalian lagi. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabar kalian? Om Petrus percaya kalian semua sehat, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu Teda sudah Love Bible in English. So, hari ini Om Petrus akan di dalam bahasa Indonesia kembali. Ya, kalian sudah siap? Siap ya? Oke. Nah, siapkan Bible kalian. Sudah siap semua? Oke. Om Petrus hitung ya. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita minggu ini ada di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yuk, Om Petrus akan bacakan buat kalian, perhatikan. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Haleluya. Adik-adik semuanya, kita semuanya ini menjadi miliknya Tuhan, milik yang berharga di mata Tuhan. Bahkan di sini dikatakan Tuhan menyebut kita itu sahabat. Siapa yang bangga menjadi sahabatnya Tuhan? Om Petrus bangga banget. Dan kalian tentu juga berbangga karena kalian juga sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Tuhan yang selalu setia dan kasih kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita mau memberi persembahan. Kalian ingat adik-adik, waktu beberapa minggu lalu ada gempa? Ingat ya? Saat itu tante itu lagi ada di Malang. Terus pas ada gempa, tante itu keluar dari ruangan takut kalau gedungnya yang ada itu goyang-goyang gitu kan, takutnya ambrol atau gimana. Akhirnya keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah, apa yang tante lakukan? Karena tante posisi di Malang, terus tante itu ngeliat ini loh, mobil yang ada di sana tak lihat, mobilnya goyang-goyang gini. Oh Tuhan, tolong lindungi Tuhan, saya nanti tidak bisa pulang ke Malang. Wih, tante kok kepikirannya sama harta ya? Nah, apa hubungannya sama kita mau memberi persembahan? Saat itu, ya, kepikiran harta kita itu ada di hati kita. Jadi, seperti di Matius 6 ayat 21 dikatakan, ya kita baca ya. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saat ini kita mau memberi persembahan buat Tuhan. Kita mau memberi harta kita buat Tuhan. Dan dikatakan di firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kita mau memberikan harta kita, secara otomatis kita memberikan apa? Hati kita juga untuk Tuhan. Kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, dari hati yang terbaik dari kita. Oke? Kita berdoa dulu ya sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami untuk kami bisa memberi buat Tuhan dengan hati kami yang terbaik, dengan ketulusan hati kami. Karena kami tahu di mana harta kami berada, di situ hati kami juga berada. Kami mau memberi Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dan untuk memberi persembahan bisa dengan cara seperti ini ya. Oh ya, jangan lupa sekarang ada Instagram loh, ayo di follow Instagramnya Sunday Gang ya. Terus
Kalau kalian pingin ngobrol, pingin tanya sesuatu, ada hotline juga nih. Ada di monitornya ya, ada di layar kalian semuanya. Jadi selalu bersuka cita, tetap semangat ketemu Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita siap untuk dengar firman Tuhan. Amin. Mari Kakak undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini kita mau memberkati keluarga kita. Yes. Kita mau berkati papa mama kita, Amin. om tante, opa oma, Amin. kakak dan adik siapapun. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya. Jesus. Haleluya. Amin. Yesus. Terima kasih. Yes. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Katakan, the Lord bless you. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. 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 Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen, Amen. 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 We sing Amen, Amen. 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 Oh. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let God's presence be in your house. Hallelujah. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May His favor
be upon you and a thousands generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousands generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousands generations, and your family and your children and their children. And may his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you, he is for you. Amen, amen. He is for you, he is for you, he is for you, he is for you. Generations and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousands generations and your family and your children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you in the morning, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Memberkati setiap teachers yang ada. Amin. Kami memberkati seluruh keluarga mereka. Yes. Yes. Haleluya. Amin Tuhan. Saat hari ini kami siapkan hidup kami Ya. untuk dengar firman Tuhan. Amin. Engkau yang mengurapi guru kami akan mengajar kami lewat kebenaran firman Tuhan. Yes. Engkau memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Makasih. Biar telinga kami jadi telinga seorang murid Yes. yang mau dengar-dengar firman Tuhan. Amin. Dan biarlah kami mau melakukan firman itu Amin. di dalam kehidupan kami. Ya. Terpujilah namamu Yes. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar firman-Mu.
Haleluya. Amin. Halo, wah senang sekali nih Om Andreas bisa ketemu kalian. Bagaimana, sehat semuanya? Om Andreas berdoa semuanya tetap happy, sehat, dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Senang sekali deh Om Andreas ketemu kalian pagi hari ini. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Nah anak-anak, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mendengar firman Tuhan tentang apa? Ayo. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya. Nah, ada berapa kali? Sudah 2 kali. Nah, sekarang Om Andreas ingin melanjutkan kembali cerita firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Ini yang ketiga. Nah, saat itu anak-anak, kalian tahu bahwa murid Tuhan Yesus, Simon Petrus, kemudian ada Thomas yang disebut Didimus, yang kemarin itu gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Terus kemudian ada lagi 2 anak-anak Zebedius, tahu enggak siapa namanya? Wah, pintar sekali kalian. Iya benar, Yakobus dan Yohanes. Dan ada lagi Nathanael dari Kana. Kemudian ada 2 murid yang lain. Mereka berkumpul dalam satu tempat, yaitu di pantai Danau Tiberias yang disebut juga Danau Galilea, anak-anak. Apa yang mereka lakukan ya anak-anak? Ternyata setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan dia hidup, Tuhan Yesus hidup anak-anak. Murid-murid ini kan gak bersama Tuhan Yesus. Mereka ternyata melakukan kembali pekerjaan lama. Saat itu mereka berkumpul, mereka ingin menjala ikan. Nah anak-anak, saat itu Petrus berkata kepada teman-temannya, aku mau menjala ikan. Dan teman-temannya ikut. Oke, aku juga ikut kamu Petrus. Nah ternyata selama mulai siang sampai malam, mereka gak dapat ikan anak-anak. Nah, sia-sia apa yang mereka lakukan malam itu. Kalian tahu gak anak-anak? Di saat Tuhan Yesus tidak bersama mereka saat itu, mereka kembali melakukan pekerjaan yang lama. Yang sebelumnya mereka bersama-sama melakukan mujizat bersama Tuhan Yesus. Saat ini gak bersama Tuhan Yesus, mereka kembali melakukan pekerjaan lama, yaitu menjala ikan. Tapi anak-anak, semua yang dilakukan adalah sia-sia. Ya, ada dari kalian yang saat ini merasa bahwa waduh ibadahnya kok online terus ya, aku gak ketemu sama guru-guruku. Ya wes, aku nek ibadah ya wes ibadah wae, tak delok, tak lihat aja. Wes aku gak akan melakukan apa-apa. Puji Tuhan ya sudah, aku dengerin aja. Ada yang seperti itu? Gak ada ternyata. Luar biasa kalian, luar biasa. Nah anak-anak, ternyata Tuhan Yesus ada loh bersama mereka. Saat itu, saat hari menjelang siang, Tuhan Yesus berada di tepi pantai. Dia bertanya kepada mereka itu, Simon Petrus dan teman-temannya, hai anak-anak, adakah kamu memiliki lauk pauk? Tidak ada. Jawab mereka seperti itu. Karena apa? Mereka memang gak dapat apa-apa anak-anak. Nah, ternyata Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, ayo sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, kamu pasti akan mendapatkan ikan. Murid-murid Tuhan Yesus akhirnya lakukan enggak anak-anak? Dia mencoba melakukan, walaupun dia sebenarnya nggak tahu siapa yang suruh itu. Dia lakukan, kemudian dia tebarkan jala ke kanan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Wow, luar biasa. Ternyata mereka mendapatkan banyak ikan. Dan salah satu murid Tuhan Yesus berkata, lihat itu Tuhan.
Wah, Simon Petrus langsung dia, kalau itu Tuhan, dia langsung terjun ke danau anak-anak. Dia langsung lari, dia gak pikir panjang, dia lari berenang sampai ke darat untuk ketemu sama Tuhan. Dan murid-murid yang lainnya sama anak-anak, mereka tetap naik perahu, mereka langsung pergi ke darat, ya, ketemu sama Tuhan. Nah anak-anak, setelah mereka ke darat, sampai di darat ketemu dengan Tuhan Yesus, di sana Tuhan Yesus sudah mempersiapkan ada api dan di situ sudah ada roti dan ikan. Nah, tapi anak-anak mereka nggak berani bertanya, siapa ya? Siapa orang ini? Mereka nggak berani bertanya anak-anak, karena sebenarnya mereka tahu bahwa itu Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan berkata kepada Simon Petrus, ayo bawalah ikan-ikanmu ke sini. Akhirnya Petrus berjalan ke perahu, dia ambil ikan-ikannya yang begitu banyak dan besar, dia ambil ke darat. Nah, kalian tahu totalnya berapa anak-anak ikannya? 153 ekor ikan yang besar-besar anak-anak. Dan kalian tahu bahwa jala yang dipakai tidak koyak, tidak ada yang rusak sedikit pun. Saat itu anak-anak, seperti kita kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, segala sesuatu bisa terjadi mujizat. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Nah saat itu anak-anak, cerita selanjutnya Tuhan Yesus mengajak mereka sarapan. Ayo sarapan. Mereka makan. Tuhan Yesus ambil itu roti, dia potong, dia kasih kepada murid-muridnya. Nah itulah yang ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya anak-anak. Dan kalian tahu, saat itu setelah mereka sarapan, mereka kenyang, tinggal Simon Petrus yang bersama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku daripada orang-orang ini? Ya, aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus menjawab seperti itu dan Tuhan menjawab kembali, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, Tuhan Yesus bertanya kembali kepada Petrus, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir Tuhan Yesus bertanya kembali kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus sedih anak-anak. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, meyakinkan kepada Simon Petrus bahwa apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Sedih sekali Simon Petrus saat itu dan dia menjawab, Tuhan, Engkau tahu segalanya Tuhan, bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Anak-anak, kalian tahu cerita ini menggambarkan dalam kehidupan kita. Di saat kita mulai lepas dari Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat kita jauh dari Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus, dia tidak mendapatkan ikan saat menjalan, sama seperti kita. Tapi di saat kita tetap mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita. Saat ini Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Apapun yang terjadi saat ini anak-anak,
Tuhan Yesus mengasihi kalian. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Walaupun 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus saat itu. 3 kali juga Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Petrus tetap mengasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan ini anak-anak dikembalikan kepada kita. Apakah kalian mengasihi Yesus? Iya. Kalau kalian mengasihi Yesus, ayo lakukan semua yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam firman Tuhan. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, tetap beribadah sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Semua mau? Haleluya. Nah, ayat firman Tuhan hari ini diambil di Yohanes pasal 21 ayat 1 yang ke-25. Dan yuk sama-sama kita baca satu ayat untuk yang kita hafalkan, yaitu di Yohanes 21 ayat yang ke-6b. Yuk kita sama-sama buka yuk. Sudah ketemu semuanya? Om Andreas bacain ya. Yohanes 21 ayat yang ke-6b. Kita baca mulai. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya, ayat hafalannya di Yohanes 21 ayat yang ke-6b. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala mujizat buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Hari ini kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Yes. Haleluya. Mari kita tetap memuji Dia. Kita tetap mengagungkan namanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, the Lord bless you Yes. and keep you. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. We sing amen, amen. 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 Katakan, may His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Sekali. Wow, Tuhan kita itu terbukti mengasihi
mengasihi kita. Bayangkan setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus itu nggak langsung pulang ke surga loh. Nunggu 40 hari untuk, kalau Alkitab bilang, menampakkan dirinya ke murid-muridnya, supaya murid-muridnya benar-benar yakin bahwa dia hidup dan dia mengasihi mereka. Dia hadir secara tidak terduga kemana-mana. Salah satunya tadi yang kita dengar, tiba-tiba Yesusnya muncul waktu murid-murid lagi nyari makan, menjaring ikan, walaupun mereka nggak dapatkan ikannya, dan sudah nunggu di pinggir pantai, udah siap sama persediaan makanan. Yesus itu sayang kita dalam segala hal. Amin. Makanan kita dicukupi, keperluan kita dicukupi, Amin. pakaian, semuanya nggak perlu khawatir. Kalau kita punya Yesus, Yesus cukupkan segalanya. Dia terlalu sayang sama kita sampai nggak bisa melihat kita kekurangan. Amin. Nah, hari ini buat kalian yang baru pertama kali lihat, Teda juga ingin kalian mendapat berkat seperti yang kita dapatkan. Dan Yesus ini yang diceritakan tadi, dia mampu mengampuni dosa. Tidak sekedar menyayangi, menyediakan segalanya, mencukupi, tapi dia juga mengampuni dosa kita. Kita tidak bisa melihat surga kalau kita berdosa. Dan Yesus ini Allah yang bangkit. Dia ampuni dosa sehingga kita punya kesempatan. Kita bisa menikmati surga. Kalau kamu ingin menerima dia, ini syaratnya cuman gampang. Menerima dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta ampun atas dosamu dan berjanji, Tuhan aku mau pegang Engkau dan gak mau lagi berdosa. Dia akan tolong kamu untuk jadi anak yang baik. Nah, itu akan membuat kamu bisa menikmati segala berkatnya Tuhan. Ya yuk, kalau kamu mau, ikuti Teda berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah datang Engkau sudah buat datang kami. buat kami. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Masuklah dalam hatiku. Ampuni semua dosaku. Aku mau Engkau membimbing aku, menjagai aku, sehingga aku jadi anak yang menyenangkan hatimu. Dan seumur hidupku aku akan terus memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Dan hamba juga berdoa buat anak-anak Tuhan. Mereka semua yang melihat tayangan online ini. Kiranya berkat Allah turun atas kamu. Kiranya kesukaan surga turun atas hidupmu. Engkau akan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Di rumah-rumah tempat kamu berada, itu ada Tuhan di sana. Dan mendatangkan sukacita. Tuhan, biarkan anak-anak ini juga jadi anak yang pinter Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang bersinar untuk kemuliaan namanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat datang ya buat kamu tadi. Ya, yang baru berdoa bersama Teda. Kamu ada dalam keluarga kerajaan Allah. Dan kalau kamu punya pertanyaan, hubungi hotline kita. Ada nomornya kan? Tuh namanya dicatat. Juga kamu boleh juga ngechat WhatsApp sama kita. Kita juga punya Instagram. Elohim Sunday Gang. Follow us, oke? Terus like semuanya, di like ya semuanya. Oke, kasih apa itu namanya? Bombardir like itu apa itu namanya? Oke. Dan minggu ini adalah minggu ulang tahun. Dan di sini ada Tiara yang bisa mewakili kalian. Minta koreknya. Enggak, it's okay. Nah, hari ini Tiara lagi ikut pelayanan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
mewakili teman-temanmu yang ulang tahun ditiup ya. Seneng gak sih ulang tahun itu? Seneng katanya. Oke, 1, 2, 3. Yeay! Doain kalian ya. Hamba berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun di bulan April Tuhan. Kiranya kasih setia Allah terus melingkupi mereka. Mereka dipeluk, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah mereka sendirian Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan, Engkau juga menjadikan mereka anak-anak yang sinar dimanapun mereka berada. Benih-benih kesukaan, benih-benih berkat mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan hamba menyerahkan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.